Semakin moncer, Anies Baswedan kembali dihambat soal Pilpres 2024 gunakan UUD 1945. Hal-hal yang remeh-temeh ini pasti distempelkan pada Anies sebagai upaya untuk membatalkan pencalonannya tuh. Jadi di atas kertas memang kekuasaan tidak menghendaki Anies. Itu lebih bagus sebetulnya diketahui dari sekarang. Di Anies bersiap-siap aja untuk masuk di dalam wilayah oposisi itu. Nggak usah lagi dia berpikir-pikir bahwa ya ini masih bisa siksa di dalam, nggak bisa itu. Karena dari awal udah pasti dia akan disingkirkan di situ. Pak Anies Baswedan punya banyak prestasi selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, maka orang mengapresiasi agar Pak Anies maju di 2024. Kenapa begitu? Karena punya hasil, punya legacy atau punya warisan selama beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan itu sudah dilakukan Pak Anies Baswedan. Akankah Anies bisa dijegal begitu ya untuk bisa berlaga di Pilpres 2024 begitu? Nah, ini tentunya tidak semudah itu karena Anies Baswedan sudah menjadi sorotan publik ya, sehingga jika Anies disingkirkan atau dijegal maka harus berhadapan dengan publik pastinya. Ketika Anies Baswedan digoreng habis-habisan, berbagai berita yang dipelintirkan kepada Anies Baswedan justru semakin populer. Indiknya memang udah diteken, tinggal dikeluarkan momentumnya tuh. Dan bagi Anies justru lebih lega karena dia tahu bahwa dia pasti dihalangi. Jadi dia mesti mulai dengan pikiran waktu 2024 halangan pasti ada tuh. Pengamat politik Rocky Gerung mengungkapkan bahwa saat ini bakal capres Nasdem Anies Baswedan kembali dihambat dalam mengikuti pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Anies Baswedan sekarang semakin moncer atau bersinar karena saat mengunjungi beberapa daerah terlihat disambut dengan riuh oleh masyarakat. Baru mengunjungi 3 provinsi, Anies Baswedan telah mendapatkan banyak dukungan, dan jika ia mengunjungi seluruh Indonesia, kemungkinan akan memenangkan setengah suara nasional. Efek berantai ini menggerus separuh Indonesia itu diasuh oleh relawan Anies. Ya, udah pemilu udah selesai sebenarnya. Kan ini euforia. Euforia susah untuk dipahami, ujarnya. Orang menganggap ya mau siapa kita orang, Jokowi udah pokoknya Anies nggak ada lawannya tuh. Dan itu yang akan ditularkan oleh yang disebut volunteerism politik ini, kesukarelawan politik lanjutnya. Kemudian Rocky Gerung membandingkan dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang harus mengeluarkan dana dan membuat acara terperinci untuk menarik dukungan. Sementara di sisi Pak Jokowi, kesukarelaan itu membutuhkan dana, membutuhkan uang, membutuhkan panitia, membutuhkan poster, kan itu tertinggal doang, ungkapnya. Sedangkan Anies Baswedan sebaliknya, tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga saat berada di suatu daerah atau tempat, maka akan ada pendukung yang mengikutinya dengan sukarela. Anies itu tanpa poster kemana-mana aja udah orang ikutan. Jadi itu soalnya, karena itu akan dicari cara supaya Anies dihambat terus, ujar Rocky. Lantaran hal ini, Anies mencoba untuk dihambat oleh pihak tertentu agar tidak bisa mengikuti Pilpres 2024 dengan mulus. Salah satunya menggunakan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Misalnya ditakut-takutin, wah Anies itu kalau ikut perintah Undang-Undang Dasar asli dia bukan Indonesia asli, udah mulai begitu. Pungkas dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official Jumat 25 November. Seperti diketahui dalam UUD 1945 bab 3 tentang kekuasaan pemerintah negara, pasal 6 ayat 1 berbunyi bahwa presiden ialah orang Indonesia asli. Pengamat politik Rocky Gerung mengungkapkan bahwa saat ini bakal capres Nasdem Anies Baswedan kembali dihambat dalam mengikuti pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Anies Baswedan sekarang semakin moncer atau bersinar karena saat mengunjungi beberapa daerah terlihat disambut dengan riuh oleh masyarakat. Baru mengunjungi 3 provinsi, Anies Baswedan telah mendapatkan banyak dukungan, dan jika ia mengunjungi seluruh Indonesia, kemungkinan akan memenangkan setengah suara nasional.
Efek berantai ini menggerus separuh Indonesia itu diasuh oleh relawan Anies. Ya, udah pemilu udah selesai sebenarnya. Kan ini euforia. Euforia susah untuk dipahami, ujarnya. Orang menganggap ya mau siapa kita orang Jokowi udah pokoknya Anies nggak ada lawannya tuh. Dan itu yang akan ditularkan oleh yang disebut volunteerism politik ini, kesukarelawan politik lanjutnya. Kemudian Rocky Gerung membandingkan dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang harus mengeluarkan dana dan membuat acara terperinci untuk menarik dukungan. Sementara di sisi Pak Jokowi kesukarelaan itu membutuhkan dana, membutuhkan uang, membutuhkan panitia, membutuhkan poster, kan itu tertinggal doang, ungkapnya. Sedangkan Anies Baswedan sebaliknya tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga saat berada di suatu daerah atau tempat, maka akan ada pendukung yang mengikutinya dengan sukarela. Anies itu tanpa poster kemana-mana aja udah orang ikutan. Jadi itu soalnya karena itu akan dicari cara supaya Anies dihambat terus, ujar Rocky. Lantaran hal ini, Anies mencoba untuk dihambat oleh pihak tertentu agar tidak bisa mengikuti Pilpres 2024 dengan mulus. Salah satunya menggunakan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Misalnya ditakut-takutin, wah Anies itu kalau ikut perintah Undang-Undang Dasar asli dia bukan Indonesia asli, udah mulai begitu. Pungkas dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official Jumat 25 November. Seperti diketahui dalam UUD 1945 bab 3 tentang kekuasaan pemerintah negara, pasal 6 ayat 1 berbunyi bahwa presiden ialah orang Indonesia asli. Sedangkan Anies Baswedan sebaliknya tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga saat berada di suatu daerah atau tempat, maka akan ada pendukung yang mengikutinya dengan sukarela. Anies itu tanpa poster kemana-mana aja udah orang ikutan. Jadi itu soalnya karena itu akan dicari cara supaya Anies dihambat terus, ujar Rocky. Lantaran hal ini, Anies mencoba untuk dihambat oleh pihak tertentu agar tidak bisa mengikuti Pilpres 2024 dengan mulus. Salah satunya menggunakan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Misalnya ditakut-takutin, wah Anies itu kalau ikut perintah Undang-Undang Dasar asli dia bukan Indonesia asli, udah mulai begitu. Pungkas dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official Jumat 25 November. Seperti diketahui dalam UUD 1945 bab 3 tentang kekuasaan pemerintah negara, pasal 6 ayat 1 berbunyi bahwa presiden ialah orang Indonesia asli.